Shalom, selamat malam saudara-saudari Kristen, para pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya malam ini kita kembali berjumpa pada program acara Makanan Rohani Malam dari Rumah Hosana milik Bapa. Judul firman Tuhan malam hari ini, Awas, jangan mudah percaya. Cara mengenali karakter asli seseorang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Bapa, tuntun langkah mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Yesua Mesias, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudari Kristen yang terkasih, di dunia ini kita sering mendengar, membaca, menonton berbagai berita di TV maupun internet tentang orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan karena diakibatkan oleh kesalahan dirinya sendiri. Karena ia mudah percaya kepada orang lain tanpa menyelidiki secara teliti karakter asli orang tersebut. Ada perempuan yang tertipu menikah dengan sesama perempuan. Setelah menikah bertahun-tahun, barulah ia tahu ternyata laki-laki yang menikahinya adalah seorang perempuan. Ada pula sebaliknya, seorang laki-laki yang tertipu menikahi sesama laki-laki. Setelah bertahun-tahun lamanya, barulah ia tahu ternyata perempuan yang ia nikahi adalah seorang laki-laki. Ada pula seorang perempuan yang tertipu menikah dengan suami orang. Laki-laki ini mengaku kepada perempuan ini, ia masih perjaka. Ternyata akhirnya kedoknya terbongkar. Ia sudah memiliki istri dan anak. Dan masih banyak kasus serupa yang sama seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Mengapa semua peristiwa ini bisa terjadi? Jawabannya, orang-orang ini terlalu mudah percaya kepada perkataan orang lain. Saudaraku, inilah dampak negatif jika seseorang mudah percaya kepada perkataan orang lain tanpa menyelidiki secara teliti apakah orang yang mengucapkan perkataan itu layak dipercaya atau tidak. Sebagai orang Kristen, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengetahui apakah seseorang yang berbicara dengan kita layak dipercaya atau tidak? Mari kita baca Amsal pasal 27 ayat 19. Seperti di dalam air, wajah berhadapan dengan wajah. Demikian pula hati manusia dengan manusia. Arti ayat ini, untuk mengenal penampilan luar seseorang, kita cukup melihat wajahnya saja. Namun untuk mengetahui apa watak asli karakter seseorang, kita harus mengetahui pikiran dan hati orang itu. Tentu saja tidak mudah untuk dapat mengenali watak asli seseorang. Kita bukan Tuhan, jadi kita tidak akan bisa mengetahui apa yang ada di pikiran dan dalam hati seseorang. Namun Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kepada kita petunjuk untuk mengetahui isi hati seseorang. Mari kita baca ayatnya, saudaraku. Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Tetapi hal-hal yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati keluarlah pikiran-pikiran jahat,
pembunuhan-pembunuhan, perzinaan-perzinaan, fornikasi-fornikasi, pencurian-pencurian, kesaksian-kesaksian palsu, hujatan-hujatan. Dari perkataan Tuhan ini, sekarang kita sudah tahu ternyata apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari dalam hatinya. Misalnya seseorang berkata, ia ingin mencuri. Berarti apa yang keluar dari mulutnya berasal dari isi hati orang itu. Artinya, ia sudah berpikir bagaimana caranya nanti ia bisa mencuri atau korupsi. Jadi saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita sudah tahu cara untuk mengenali karakter asli seseorang dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh terlalu mudah percaya kepada orang lain sebelum kita mengenali watak asli orang tersebut. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon berikan kami hikmat dari Roh Kudus agar kami dapat mengenali karakter asli seseorang dari perkataan yang keluar dari mulut orang itu. Dan jauhkan kami dari orang-orang jahat yang ingin menipu kami. Bapa, lindungilah kami dengan malaikat-Mu yang Engkau utus untuk menjaga kami dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Elohim, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Terima kasih saudaraku, Anda telah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengasihi saudara semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Haleluya. Amen.